Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Maulida Kamila dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan menjelaskan tentang tafsir surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas dan terjemahannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Di sini saya akan membagi materi apa yang akan saya jelaskan. Pertama adalah asbabun nuzul dari surat Al-Ikhlas, yang kedua adalah keutamaan surat Al-Ikhlas, dan yang ketiga adalah tafsirnya. Asbabun nuzul dari surat Al-Ikhlas, yaitu surat Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat. Ayat ini termasuk surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Dinamakan surat Al-Ikhlas karena surat ini berisi tentang pokok-pokok tauhid beribadah hanya kepada Allah. Ada penceritanya, dulu ada seorang musyrik yang berkata kepada Nabi, "Wahai Muhammad, tunjukkan Tuhanmu." Maka Allah menurunkan surat Al-Ikhlas ini. Ada juga riwayat yang lain yang mengatakan bahwa ada orang suku Badui yang berkata kepada Nabi, "Wahai Muhammad, gambarkanlah kepada kami tentang Tuhanmu." Maka turunlah ayat ini. Adapun keutamaan surat Al-Ikhlas, yaitu 1. Dicintai oleh Allah. Pernah ada suatu cerita dari sahabat Nabi yang setiap beliau sholat selalu membaca surat Al-Ikhlas. Lalu ditanya kepada sahabat yang lain. Beliau menjawab, "Karena di dalamnya ada sifat Tuhan yang Maha Pemurah, dan aku suka membacanya dalam sholatku." Dan dari sini Rasulullah bersabda, "Sampaikan kepadanya, Allah menyukainya." Yang kedua adalah wasilah masuk surga. Barang siapa yang selalu membaca surat Al-Ikhlas dalam sholatnya, maka dia mencintai surat Al-Ikhlas. Karena dia mencintai surat Al-Ikhlas, maka kecintaan itu bisa menuntunnya menuju surga. Yang ketiga adalah surat sepertiga malam. Rasulullah SAW bersabda, "Demi Tuhan yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, sesungguhnya ia benar sebanding dengan sepertiga malam." Adapun yang lain mengatakan bahwa membaca 3 kali surat Al-Ikhlas sama saja menghatamkan 1 hataman Al-Quran. Tafsir surat Al-Ikhlas. Ayat 1. Ketika orang Yahudi berkata, kami menyembah Uzair, anak Allah. Orang Nasrani, kami menyembah Isa, anak Allah. Dan orang-orang musyrik mengatakan dia menyembah berhala. Maka Allah menegaskan bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Esa. Kata ahad terambil dari akar kata wahidah, yang artinya adalah kesatuan. Juga kata wahid yang berarti satu. Kata ahad dalam ayat ini berfungsi sebagai sifat Allah, yang artinya Allah memiliki sifat tersendiri yang tidak dimiliki oleh selainnya. Ini adalah ahadiyatul wujud, keesaan wujud, karena itu tidak ada hakikat kecuali hakikatnya, dan tidak ada wujud yang hakiki kecuali wujudnya.
Segala mawujud yang lain hanyalah berkembang atau muncul dari wujud yang hakiki itu dan berkembang dari wujud dzatiyah itu. Tulis Sayyid Qutb dalam tafsir Fi Zalalil Quran. Selanjutnya surat Al-Ikhlas ayat 2. Allahus Shomad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Maksudnya di sini adalah Allah tempat segala sesuatu. Allah tempat manusia bergantung. Ibnu Abbas menjelaskan tafsir ayat ini. Maksudnya adalah seluruh makhluk bergantung kepada Allah dalam kebutuhan dan sarana mereka. Dialah Tuhan yang maha sempurna dan dalam perilakunya, maha mulia yang maha sempurna dalam kemuliaannya, maha besar yang maha sempurna dalam kesabarannya. Menurut tafsir Al-Misbah, As-Somad terambil dari kata somada yang artinya menuju. As-Somad merupakan kata kejadian yang artinya yang dituju. Jadi di sini adalah Allah adalah tempat tujuan terakhir, tempat tujuan manusia dalam segala hal. Selanjutnya surat Al-Ikhlas ayat 3. Lam yalid wa lam yulad, yang artinya dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa makna ayat ini adalah Allah tidak beranak, tidak diperanakkan, dan tidak mempunyai istri. Sedangkan Sayyid Qutb menjelaskan hakikat Allah itu tetap abadi dan azali. Sifatnya adalah sempurna dan mutlak dalam semua keadaan. Kelahiran adalah suatu kemunculan dan pengembangan, wujud tambahan setelah kekurangan atau ketiadaan. Hal demikian mustahil bagi Allah. Kelahiran juga memerlukan perkawinan. Lagi-lagi ini mustahil bagi Allah. Allah tidak beranak, Allah tidak mempunyai istri, dan Allah tidak diperanakkan. Pada hakikatnya adalah Allah yang maha pencipta dan dia yang memberikan keturunan, bukan dia yang mempunyai keturunan. Yang terakhir adalah surat Al-Ikhlas ayat 4. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Kata kufuwan terambil dari kata kufu. Kufu yang artinya adalah sama. Tidak ada seorang pun yang setara apalagi sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang memiliki segala sesuatu yang menciptakannya. Maka mana mungkin dia memiliki tandingan dari kalangan makhluknya yang bisa mendekati atau menyamainya. Menurut Sayyid Qutb, makna ayat ini adalah tidak ada yang sebanding dan setara dengan Allah, baik dalam hakikat wujudnya maupun dalam sifat dzatiyah. Ayat ini sebenarnya menjelaskan bahwa satu-satunya yang wajib kita sembah adalah Allah. Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang maha segalanya. Kita tidak bisa memikirkan bagaimana wujud Allah, bagaimana bentuk Allah, ataupun bagaimana Allah menciptakan segalanya yang ada di dunia ini. Karena Allah menciptakan apa yang ada di dunia ini dengan kehendaknya. Yang perlu kita yakini adalah bahwa Allah itu ada dan kita iman kepadanya, iman kepada nabi-nabinya, iman kepada kitab-kitabnya. Cukup meyakini bahwa Allah itu ada. Allah yang menciptakan kita dan segala sesuatu yang kita miliki adalah dari Allah. Sekian dari saya. Terima kasih karena sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.